Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 78 Sampai lupa kalau udah punya anak. Terdengar Ara dan Mix berbicara menggunakan bahasa Prancis, yang tentunya membuat Ray semakin mengerutkan keningnya. Karena tidak mengerti apa yang mereka katakan, Ara pulang. Kata Ray dengan bete langsung menggendong Ara agar cepat pergi meninggalkan pria itu. Bisa kamu selingkuh di depan mata Daddy, omel Ray yang tidak jadi membawa Ara ke restoran. Tapi malah menggendong Ara memasuki salah satu kamar hotel. Mana ada selingkuh Daddy. Bohong, gak usah kamu membodohi Daddy, ucap Ray melempar Ara ke atas ranjang lalu menindihnya. Gak bohong lo Daddy, Ara cuma bicara formalitas saja padanya. Jawab Ara dengan tenang, mengelus tengkuk Ray yang menindihnya. Terus ngapain kalian bicara pakai bahasa yang tidak Daddy mengerti, jika tidak ada tujuan lain? Kesal Ray, dia sangat fasih berbahasa Inggris, namun tidak dengan bahasa Prancis. Sehingga dia sama sekali tidak tahu dengan apa yang dibicarakan Ara dengan pria itu. Ya, karena dulu ketika kami bersama, memang berbicara menggunakan bahasa Prancis Daddy. Jawab Ara yang membuat emosi Ray semakin mendengarnya. Astaga. Batin Ara menutup mulut, karena malah berucap ketika mereka bersama. Pada Ray yang sedang cemburu, Ara. Emosi Ray benar-benar cemburu buta, dan ingin menghapus seluruh bekas sentuhan pria itu di tubuh Ara. Ah, Daddy, erang panjang Ara. Saat Ray melakukan sesuatu tak terduga, yang membuat Ara basah. Dan hanya pasrah menerimanya. Daddy, ahes. Ara tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, karena Ray terus menggempurnya dengan gerakan sangat cepat. Daddy ampun, ucap Ara dengan tubuh bergetar hebat. Merasakan keganasan Ray yang begitu mendominasi, tidak ada ampun Ara. Ucap Ray terus memberikan Ara hukuman. Dalam suasana yang begitu panas membara di dalam ruangan itu. Cemburu, cinta dan hasrat bercampur padu. 3 jam berlalu. Ray duduk memeluk Ara yang tertidur lelap setelah mandi dan berpakaian. Muat, maafkan Daddy. Ucap Ray yang duduk bersandar ke kepala ranjang, memeluk dan mengecupi kening Ara. Ray membaringkan Ara di atas ranjang. Lalu menyelimuti begitu mendengar seseorang mengetuk pintu. Permisi tuan, kami datang untuk mengantar makanan. Ucap pelayan hotel itu menatap Ray dengan senyum menggodanya. Jangan masuk, istriku sedang tidur. Ucap Ray mengambil nampan di tangan pelayan itu, lalu menaruhnya di atas meja. Pergilah, ucap Ray yang masih berdiri di ambang pintu.
karena masih menunggu bodyguardnya. Ini bos. Ucap bodyguard Ray menyerahkan pesanan Ray. Ray mengambil. Lalu kembali menutup pintu kamar menghampiri istrinya di atas ranjang. Ara bergumam tak nyaman saat Ray menarik selimutnya. Daddy. Ucap Ara meraba ke sana kemari dalam tidurnya. Ini Daddy. Ucap Ray mendekap Ara dalam pelukannya, setelah merasakan kehangatan tubuh Ray yang memeluknya. Ara kembali tertidur pulas. Daddy tidak pergi sayang. Ucap Ray mengecup kening Ara yang memeluk pinggangnya, walaupun tertidur nyenyak. Kamu jangan nakal lagi sayang. Nafsu Daddy sangat sulit dikontrol akhir-akhir ini. Ucap Ray yang juga bingung dengan dirinya sekarang. Entah karena efek sudah lama tidak dilampiaskan. 1 minggu kemudian, sayang, Zo. Tengah malam, begitu Ray terbangun. Dia langsung berlari panik di tengah redupnya cahaya di dalam kamar, saat tidak lagi menemukan istri dan anaknya. Padahal mereka tidur bersama malam ini. Kalian di mana? Resah Ray mencari sampai ke kamar mandi namun tidak menemukan. Selamat ulang tahun. Ucap Ara bernyanyi menggendong Zo, sekaligus membawa kue ulang tahun di sebelah tangannya. Bro, Zo bertepuk tangan dengan cerianya. Menatap lilin yang menyala serta papanya bergantian. Sayang. Suara kecil Ray bersandar pada dinding dengan perasaan lega. Ray sangat trauma hingga merasa begitu takut. Jika harus ditinggalkan lagi untuk kedua kalinya, tiup lilinnya. Ucap Ara tersenyum lebar, mendekatkan kue di tangannya pada Ray agar bisa ditiup. Zo bertepuk tangan dengan ceria, lalu melempar kotak kecil yang dipegangnya pada Ray. Boy, kau tidak ikhlas sekali memberikan hadiah untuk papamu. Cemberut Ray mengambil Zo dari gendongan Ara, lalu mengambil kotak kecil yang jatuh ke lantai. Ayo tiup dulu lilinnya, ucap Ara yang kini memegang kue itu dengan kedua tangannya. Yeay, ucap Ara dengan senang ikut masuk ke pelukan Ray. Terima kasih, ucap Ray dengan haru mengecup kening Ara lalu kening Zo bergantian. Ayo potong kuenya, ajak Ara duduk di sofa diikuti Ray. Nyalain dulu lampunya, Ray menyalakan lampu menggunakan remote control. Muat, Boy kau juga bangun untuk merayakan ulang tahun Daddy. Senyum hangat Ray mengecupi pipi cabi anaknya, yang senang sekali menghisap jempol itu. Baba, panggil Zo lalu mengecup pipi Ray dan memeluk lehernya. Seolah sedang memanjakan Ray, baper Ray dengan perlakuan manis anaknya. Udah ya Zo, berdiri di sini dulu sebentar, ucap Ara meletakkan Zo di dekat meja. Selamat ulang tahun Daddy, ucap Ara memeluk Ray dengan hangat dan penuh cinta.
Lalu mereka berciuman romantis dalam waktu cukup lama, sampai merasa dunia hanya milik berdua. Suara Zo kembali menyadarkan kedua insan, yang seperti sedang dimabuk asmara itu. Astaga, Zo, ucap Ara langsung mengangkat Zo ke pangkuannya. Dengan perasaan cemas, karena Zo hampir menghabiskan separuh kue ulang tahun itu. Baba, bu. Ucap Zo tertawa menyeka tangannya yang kotor. Karena krim kue ke wajah Ara. Boy. Tegur Ray memegang tangan kecil, yang sudah penuh dengan krim kue itu. Yang terus bergerak ke sana kemari. Ray mengambil tisu untuk membersihkan mulut dan wajah Zo, yang sudah penuh dengan coklat. Tangan kecil Zo yang begitu kotor memukuli wajah Ray, yang berjongkok membersihkan mulutnya. Boy, geleng kepala Ray saat anaknya terlihat bahagia sekali. Setelah menjahati orang, hahaha. Tawa Ara yang memeluk Zo mengambil lagi krim kue, semakin melumuri wajah Ray. Kalian ini sama saja jahatnya, ucap Ray menghindar dan karena tubuhnya tidak siap, sehingga jatuh terduduk di lantai. Baba. Ucap Zo merangkak mengejar Ray begitu Ara melepaskannya. Zo. Ucap Ray yang sudah terbaring pasrah di lantai, saat Zo merangkak ke atas tubuhnya. Muaj. Mulut Zo yang penuh coklat itu mengecupi Ray tanpa henti. Diikuti gelak tawa Ara, yang mengabadikan momen itu dalam sebuah rekaman video. Boy, astaga, Ray menahan sakit. Saat Zo yang merasakan krim manis di wajah Ray, menghisap lalu menggigit tepat di pipi kanan Ray. Yang banyak krim coklat, kau ini. Ray duduk lalu menggelitik Zo sampai kegelian, hingga menggapai pada Ara untuk berlindung. Bilang ampun, ucap Ara tertawa melihat Zo yang sangat kegelian digelitik Ray. Ampun, Baba, ampun, ucap Zo menendang Ray berulang kali dengan kakinya. Jahat lagi, gak bakal dikasih ampun, ucap Ray. Ayo kita makan kuenya, ucap Ara. Begitu menoleh dia tertawa bersama Ray, melihat kue yang hanya tinggal setengah. Setelah dimakan Zo dengan cara brutal, pakai tangan, gini nih kalau udah dimabuk cinta. Sampai lupa kalau udah punya anak, tawa Ray diikuti Ara dengan keteledoran mereka. Untung Zo tidak sampai memakan lilin tadi, setelah berpisah cukup lama. Lalu bersatu kembali membuat Ray dan Ara merasakan gejolak cinta yang begitu luar biasa melebihi pasangan baru. Dedi tuduh Ara yang tengah membersihkan mulut Zo. Kamu, tuduh Ray balik yang juga sedang membersihkan tangan Zo. Dedi, kamu. Wah, teriak keras Zo yang
membuat Ara dan Ray yang tengah berdebat itu kaget. Zo mau kemana? Ucap Ara menjemput kembali Zo, yang ternyata sudah merangkak sampai ke pintu. Padahal rasanya mereka baru berdebat semenit. Sepertinya kau ingin ngekos saja ya boy, capek melihat kami. Tawa meledak. Ray menatap wajah tanpa ekspresi putranya. Masih bayi udah pandai ekspresi begitu. Ara mengecupi habis-habisan pipi Zo dengan gemas. Ngeri juga ya boy kalau lagi cemburu? Kekeh Ray yang ngeri sedap melihat tatapan datar anaknya. Tatapan ini bisa bikin wanita trauma. Kekeh Ara yang malah membayangkan Zo merajuk pada kekasihnya nanti setelah besar. Tapi nggak apa-apa daripada kayak dedi kamu kalau lagi cemburu. Ara bergidik ngeri membayangkan betapa ganasnya Ray. Kalau lagi cemburu sampai bicara pun tidak bisa. Belum tentu dia tidak akan sepertiku, dia kan anakku. Ucap Ray mengedipkan mata dengan pikiran liarnya. Ara melempar Ray dengan benda apapun yang berada di sekitarnya. Mendengar ucapan vulgar Ray, Baba, Hua. Zo merangkak memeluk Ray yang dipukuli oleh Ara dengan bantal. Rengek Ray lebih keras lagi ketika Zo iba melihatnya. Membuat Ara semakin emosi melihat Ray yang caper sekali pada Zo. Teriak Ray semakin menjadi saat Ara menarik telinganya. Mama. Zo akan menggigit kaki Ara yang berdiri menarik telinga Ray. Zo, teriak Ara langsung berlari saat akan digigit. Kejar boy, dia jahat pada papamu. Ucap Ray bertepuk tangan. Melihat Zo yang merangkak mengejar Ara yang terus berlari. Dedi. Ngeri Ara saat anaknya itu benar-benar ingin menggigit dan terus mengejar. Sudah boy, nanti mama capek. Ucap Ray mengambil Zo yang merangkak di lantai itu. Ayo kita makan kue, ucap Ray menggendong Zo lalu duduk di sofa. Selera kamu boleh juga ya boy. Tawa Ray menatap kue yang sudah habis separuh itu. Dedi sih kalau udah ciuman sampai lupa udah punya anak. Untung Zo tidak memakan lilinnya. Ucap Ara ikut duduk di sebelah Ray. Sama aja kita untung. Zo tidak menghabiskan semua kuenya. Bisa diabetes sejak dini kamu. Makan kue semanis ini sendirian boy. Ucap Ray memotong kue itu dan langsung menyuapi Ara. Sepertinya Zo memang suka sekali dengan yang manis-manis. Ucap Ara yang memang sudah sejak lama memperhatikan Zo yang akan makan banyak, jika itu makanan manis. Sama kayak papanya dong, suka yang manis-manis. Senyum bangga Ray. Contohnya, setahu Ara Ray lebih suka makanan yang pedas. Suka kamu yang sangat manis. Gombalan maut Ray menyentuh dagu Ara. Yang sudah baper dan senyum-senyum sendiri itu. Wuek. Secara bersamaan Zo muntah.
yang membuat Ray dan Ara tertawa keras. Boy, kamu muntah karena terlalu banyak makan yang manis? Atau karena mendengar Daddy? Tawa Ray membersihkan mulut Zo yang muntah. Setelah mendengar gombalan maut Ray untuk istrinya. Kayaknya karena mendengar Daddy deh. Tawa meledak Ara yang awalnya khawatir. Kembali tenang setelah Ray melepaskan Zo ke lantai. Dia kembali merangkak pertanda tidak terjadi apa-apa padanya. Ah, masa anakku sejahat itu meledeknya sampai muntah. Lesu Ray menatap Zo yang merangkak ke sana kemari. Kalian memberikan Daddy hadiah apa? Ucap Ray mengambil kotak kecil. Yang tadi Zo lemparkan kepadanya saking excitednya. Bukalah. Senyum lebar Ara menatap Ray penuh cinta. Ray membuka dengan penasaran kotak itu. Lantaran begitu kecil, bahkan lebih kecil dari kotak jam tangan. Sehingga Ray tidak bisa menebak isinya apa. Gantungan kunci. Senyum haru Ray menatap hadiah kecil. Yang mungkin memang biasa saja. Tapi yang spesial dari gantungan kunci itu adalah foto mereka bertiga yang dijadikan stiker. Baba. Zo berdiri dengan berpegang pada kaki Ray. Apa, Boy? Ucap Ray mengangkat Zo ke atas lalu mengecupi pipinya. Baba. Zo menepuk-nepuk saku celananya. Apa itu? Ucap Ray mengambil sesuatu yang menonjol dari saku celana Zo. Ah, kalian ini. Melau Ray memegang kunci mobil sport. Serta foto kecil mobil itu yang dia keluarkan dari saku Zo. Muat, apa Daddy suka? Tanya Ara mengecup pipi kanan Ray. Ini berlebihan. Daddy bersama kalian saja sudah sangat bahagia. Ucap Ray memeluk anak dan istrinya bersamaan. Daddy kan spesial. Jadi hadiah untuk Daddy juga harus yang spesial dong. Pernyataan Ara dengan senang. Ya, tapi nggak sampai mobil sport juga sayang. Ucap Ray merasa sungkan. Seharusnya dia yang membelinya untuk Ara. Kenapa tidak? Ara kan sayang Daddy. Jadi apapun itu harus dirayakan. Ucap Ara penuh cinta yang membuat Ray senyum-senyum tak karuan. Ini apalagi, Boy? Tanya Ray masih merasakan ada sesuatu di saku celana Zo. Nyam, baba. Zo mengambil permen itu lalu memasukkan ke dalam mulut Ray. Oh, Papa dikasih permen. Ucap Ray yang diangguki Zo sambil tertawa. Menatap Ray yang memakan permen yang dia berikan. Mama, nggak dikasih Zo? Tanya Ara dengan sedih. Mama. Zo merangkak lalu memeluk leher Ara dan mengecupinya. Zo sayang Mama, tanya Ara. Zo mengangguk lalu bertepuk tangan dengan bahagia. Anak Mama. Ucap Ara memeluk Zo dengan sayang. Sayang, sebaiknya kita ajarkan saja Zo. Memanggil Daddy dan Mommy.
Ucap Ray yang merasa lebih senang dipanggil Daddy daripada Papa. Ya, tapi dia tidak mau. Sanggah Ara yang sudah sejak lama mengajarkan. Makanya kita ajarkan sampai fasih. Ucap Ray keras kepala. Bersambung.